sudah disediakan oleh panitia. Undangan yang masih berada di luar kami mohon untuk masuk karena acara akan segera kita mulai. Sekali lagi untuk undangan yang berada di luar kami persilakan untuk masuk menempati kursi di bagian dalam karena acara akan segera dimulai. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini sehubungan dengan pelaksanaan halal bihalal oleh Ikatan Persaudaraan Pemuda Remaja Islam Patimura atau IKP. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan insya Allah maghfirah dan syafaatnya akan menemani kita di dunia maupun di akhirat. Adapun susunan acara yang akan kita ikuti bersama yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga laporan panitia pelaksana, yang keempat hikmah halal bihalal, yang kelima ramah tamah, yang keenam ucapan terima kasih, dan yang terakhir doa penutup. Seraya memohon ridho dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala agar acara berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi semua yang hadir. Marilah sama-sama kita mulai acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Fajriya Lakoro dan Zidan Paputa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertolongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maha benarlah Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu laporan panitia pelaksana oleh Sekretaris Saudari Widi Samaran. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarganya, serta insya Allah syafaatnya akan sampai kepada kita semua.
remaja yang berdomisili di Jalan Patimura, baik itu Patimura Muka dan Patimura Belakang, berkumpul dan berinisiatif untuk melaksanakan beberapa kegiatan sehubungan dengan bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Dari pertemuan kecil yang kami lakukan, maka dilahirkanlah keputusan bersama untuk melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu bangun sahur, pemasangan lampu hias jalan, mengikuti pawai takbiran Idul Fitri, dan melaksanakan tawaf pada hari raya kedua Idul Fitri. Selanjutnya melaksanakan halal bihalal yang sedang kita ikuti bersama ini. Adapun panitia pelaksana, yaitu Ketua Agung Sumarharjo, Sekretaris Widi Samalam, Bendahara Asri Umania, Koordinator Seksi Acara dan Perlengkapan. Info temannya dibantu oleh seluruh pemuda dan remaja Islam Patimura yang tergabung dalam IKAPRI atau Ikatan Persaudaraan Pemuda dan Remaja Islam Patimura. Koordinator Seksi Konsumsi Ibu Nur Aini Idrisa dibantu oleh para remaja putri. Koordinator Seksi Dokumentasi Rizky Madi. Sumber dana. Adapun dana pelaksanaan acara sejak bulan suci Ramadan, Idul Fitri, dan halal bihalal saat ini bersumber dari uang kas Ikatan Persaudaraan Pemuda dan Remaja Patimura atau IKAPRI, serta sumbangan lainnya yang tidak mengikat. Undangan. Adapun yang terundang pada acara ini hari adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar Patimura Muka maupun Patimura Belakang, serta beberapa undangan lainnya di luar Patimura. Adapun untuk tahun 2022 masih ada 2 kegiatan ke depannya yang akan kami laksanakan, yaitu pelaksanaan tawaf Idul Adha dan lomba Islami tingkat anak-anak se-Patimura dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Demikian laporan panitia pelaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan dari remaja Patimura dalam persembahan lagu, qasidah, dan sakra modern.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Al-Hikmah bersama dengan Ketua Badan Takmir Masjid Al-Hikmah Saudara. Yang saya hormati Bapak Ketua Cabang Syarikat Islam, Bapak Ketua Islamiyah. Yang saya hormati Bapak Kepala atau Danpo yang ada di Tauna yang bersama-sama kita pada acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada adik-adik kita, ketua dan pengurus Ikatan Persaudaraan Pemuda dan Remaja Islam Umurah, dari ketua sampai dengan pengurus, yang insya Allah pada sore hari ini memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati juga pemilik gedung ini, keluarga Bapak Haji Kusli Maribu sekeluarga. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat pada kita semua, sehingga saat ini orang boleh berkumpul di tempat ini adalah untuk menghadiri undangan dari kelompok adik-adik, kelompok anak-anak yang menamakan diri IKAPER Patimura, mulai dari Patimura belakang sampai dengan Patimura depan, Patimura depan. Insya Allah mudah-mudahan kedatangan kita ke tempat ini mulai dari rumah, karena kita niatkan adalah demi kebaikan, dan semua niat demi kebaikan insya Allah mudah-mudahan bisa mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita umat Islam, wabil khusus kepada kita yang hadir pada saat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama adik-adik remaja atau pemuda yang saya hormati. Kalau saya menghadiri acara seperti ini ingat tahun 90-an dan tahun 90-an adalah ketika itu saya masih remaja masjid. Dan perlu Anda tahu ini adik-adik sekalian bahwa saya ini mantan ketua remaja masjid yang ada di Manado. Saya studi di Manado tapi dipilih untuk menjadi ketua remaja masjid di sana. Karena itu acara seperti ini adalah acara yang lumrah bagi saya. Dan saya rindu suasana seperti ini sebenarnya. Karena tidak pernah saya berceramah pun yang ini adalah remaja masjid. Saya tidak pernah menghadiri acara seperti itu kecuali hari ini. Yang sponsor adalah remaja masjid. Padahal kemudian kerinduan kita adalah bagaimana supaya remaja masjid itu bangkit untuk
menjadi harakat dakwah, menjadi penggerak dakwah yang kemudian mereka mengambil segmen pemuda dan remaja. Ya kan? Kalau Pak Dora kan macam-macam, mulai dari anak-anak, kelompok anak-anak, lalu kemudian kelompok remaja, kelompok pemuda, kelompok bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan kelompok lansia. Tapi orang semua kalau di Islam udah satu kali. Mulai dari anak-anak, coba lihat, anak-anak sampai kemudian tua-tua hadir di dalam sebuah majelis. Makanya penceramah juga jadi bingung. Ini pakai materi apa ini yang paling pas? Pendengarnya ada anak-anak, pendengarnya ada remaja, pendengarnya ada lansia, pendengarnya ada orang tua. Yang paling pas untuk kemudian diangkat materi ini adalah materi apa, gitu kan? Nah, ini yang jadi persoalan bagi kita. Sehingga kemudian saya pikir-pikir dari tadi malam, kemarin remaja masjid yang hadir pada hari ini semua. Ternyata kemudian yang sponsor hanya remaja masjid atau pemuda remaja masjid, tapi yang hadir adalah orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini yang pertama, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, ada orang bertanya beberapa hari yang lalu ke saya. Apa dia tanya? Ustaz, kami ini ada rencana mau bikin halal bihalal. Tanggal berapa? Tanggal 11. Guru-guru Kecamatan Tahuna dan Kecamatan Kendal. Cuma sebelum saya mengundang Ustaz, saya mau tanya dulu, masih boleh kira-kira halal bihalal? Ya kan? Saya bilang, siapa bilang boleh? Ya kan? Apakah ada pelarangan misalnya? Boleh setelah Syawal, lalu orang bolehnya kayak itu halal bihalal. Kalau pertanyaan seperti itu kemudian orang jawab, saya mau tanya dulu, ini halal bihalal ini kemudian anjuran dari mana? Kalau anjuran dari Allah dan Rasulnya, tentunya ada dia punya batasan-batasan sampai kapan, sampai Syawal dan lain sebagainya. Tetapi karena ini tidak dianjurkan dan ini adalah bagian daripada kebaikan yang harus kita budayakan, maka tentunya kemudian tidak ada lebih batasan-batasan. Sama dengan tasjid kok ini. Yono, coba bedakan antara tasjid atau acara keagamaan lainnya dengan halal bihalal. Apa dibedakan? Ada di ceramah, ada di mengaji, ada di MC, ada di yang hadir, ada di lain sebagainya. Hampir tidak ada perbedaan sama sekali. Mungkin yang berbeda apa? Yang berbeda adalah yang dikupas dia punya materi adalah materi tentang silaturahmi, hubungan yang baik antara sesama manusia, itu yang berbeda. Tapi kalau seandainya kemudian halal bihalal hanya bisa dibikin bulan Syawal, saya tidak menemukan dalilnya. Karena memang halal bihalal juga tidak ada dalilnya. Ini benar-benar adalah kearifan lokal dari bangsa Indonesia, sehingga kemudian ini harus dilestarikan karena ini adalah bagian dari kebaikan yang kita lakukan. Ini Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kemudian yang ketiga, orang masuk di hikmah halal bihalal. Sebagaimana kemudian tema yang terpampang di depan kita, di sini kemudian dinyatakan bahwa hari ini atau dengan halal bihalal kita tingkatkan peran pemuda remaja dalam memupuk silaturahmi dan persaudaraan serta hubungan baik dengan sesama manusia. Ini kalau saya rangkum DPID adalah silaturahim dan hablum minan nas. Artinya hubungan yang baik di antara kita semua, di antara orang Islam maupun kemudian apa yang disebut dengan hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia yang baik. Ini Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan. Oleh karena itu saya ingin mengatakan hari ini, ketika kita kemudian setelah melaksanakan ibadah puasa, karena ini ada kaitannya dengan ibadah Ramadan, maka pertama yang ingin kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah mari kita eratkan persaudaraan. Persaudaraan yang kita sebut kemudian dengan silaturahim, atau dalam bahasa Al-Quran seperti itu, silat artinya jalan, rahim adalah kasih sayang, hubungan kasih sayang di antara kita semua,
maka ini harus kita wujudkan dan kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Susah waktu hadirin sekalian untuk mewujudkan itu. Sudah ada kemudian hubungan kasih sayang, tetapi kemudian untuk mewujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini kadang-kala ini yang susah. Baik antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, antara si A dengan si B, antara remaja satu dengan remaja yang lain dan lain sebagainya. Ini yang agak susah Bapak Ibu hadirin sekalian. Mudah diucapkan tapi sangat susah untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitulah remaja masjid, ya kan? Saya juga jadi bingung siapa yang pakai remaja masjid. Ya, insyaallah mudah-mudahan karena kalau remaja masjid terikat dengan masjid, ya kan? Kalau remaja masjid itu adalah kiblatnya harus di masjid, dan juga banyak kegiatan-kegiatannya harus di masjid. Yang nanti remaja masjid kemudian tidak pernah dapat di masjid, ya kan? Mungkin orang berhindar dari itu. Kalau remaja masjid kan nanti Ustaz bilang remaja masjid punya jaga apa dia itu surat Jumat surat kuat, ya kan? Hanya kemudian orang bilang nyala pakai masjid di situ. Cuma pemuda dan remaja yang ada di Patimura. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi remaja ini diusahakan menjadi pelopor di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Bicara tentang kebaikan bukan hanya persoalan sholat. Bicara kebaikan bukan seperti misalnya hanya silaturahmi. Bicara kebaikan bukan hanya kemudian bagaimana supaya orang berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Bukan hanya itu. Tetapi kemudian banyak sekali bicara tentang kebaikan di dalam Islam. Bicara kebaikan, bicara juga tentang kebersihan. Bicara kebaikan, bicara tentang kenyamanan kita di tempat ini, di lingkungan kita. Ini yang perlu bagi kita. Jadi Islam tidak hanya bicara sholat, Islam tidak hanya bicara tentang ukhuwah, Islam tidak hanya bicara haji dan lain sebagainya, tetapi juga Islam bicara tentang kebaikan-kebaikan yang lain. Misalnya, bagaimana Islam mengajarkan kita tentang kebersihan di dalam sebuah sabda Nabi, ada zabatu minal iman. Di mana kebersihan adalah bagian daripada iman. Remaja masjid itu harus menjadi pelopor dari itu semua. Remaja masjid harus menjadi pelopor dari apa? Kenyamanan yang ada di kampung, keamanan yang ada di lingkungan, harus menjadi pelopor itu semua. Jangan sampai justru remaja atau pemuda justru menjadi orang yang kemudian mempamerkan tentang sesuatu yang justru, ya kan, orang lain marah kepada kita. Misalnya, ya kan, di Malaysia, di sini. Ini juga dia tidak sadar orang kita. Ini pemuda-pemuda ya. Ini harus baik-baik, terutama laki-laki. Di lorong seperti ini, ya kan, biasanya banyak orang yang kemudian cepat pasti. Dengan apa? Dengan knalpot racing. Ya Allah, tengah malam dia kasih hidup tuh DP apa namanya? DP motor, ya kan? Racing lagi, mau dia gas. Ya Allah, kalau jam 12 luar biasa. Ini orang tuh ada tidur kade, Masya Allah. Mudah-mudahan ini pemuda dan remaja yang ada di Patimura tidak menjadi contoh hal yang seperti itu, tapi justru kemudian menjadi contoh hal-hal yang baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungannya dan di tengah-tengah keluarganya. Ini Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Maka yang pertama dari hikmah halal kali ini adalah mari pemuda dan remaja yang ada di Patimura menjadi pelopor kebaikan. Tidak hanya kemudian pelopor kebaikan dalam hal-hal yang disyariatkan oleh Allah, sebagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjadi pelopor di dalam lingkungan kita masing-masing. Ini Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, biasanya halal bihalal ini menjadi sarana, menjadi tempat untuk bermaaf-maaf. Tetapi saya lihat, ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya lihat itu yang saya bilang tadi tidak sama, tidak ada bedanya dengan misalnya atar pasar. Coba lihat halal bihalal di mana-mana, tidak diarahkan untuk bermaaf-maafan, hanya hadir dengan ceramah, lalu kemudian ada bacaan Quran di situ, lalu kemudian pulang begitu saja. Tidak pernah diarahkan dari sebuah inisiator, orang yang menginisiasi itu, atau kemudian organisasi yang menginisiasi itu untuk bermaaf-maafan antara sesama manusia. Tidak pernah diarahkan seperti itu. Maka
Kan saya bilang tadi, apa bedanya dengan misalnya kegiatan-kegiatan tasbih, kegiatan maulid dan lain sebagainya? Mungkin bedanya hanya di tema, mungkin bedanya hanya di ceramah, di kupasan tentang persoalan-persoalan yang berbeda. Halal misalnya mengupas tentang persoalan hubungan yang baik antara sesama. Maulid Nabi adalah bicara tentang bagaimana kelahiran Nabi Muhammad SAW, begitu juga Muharram dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah orang bicara tentang persoalan agama. Dan alhamdulillah hari ini orang harus apresiasi. Pertama bahwa pemuda dan remaja yang ada di Patimura menjadi pelopor kegiatan seperti ini. Dan saya dengar tadi tidak hanya itu yang mereka lakukan. Ada pawang, ya kan? Dan saya dengar juga tadi bahwa mereka membiayai sendiri. Alhamdulillah. Tapi ini pasti dibantu oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya mungkin nih anak-anak yang masih sekolah kemudian punya doi. Ya kan? Pasti berjalan celengan di mana-mana, lewat tawaf, lewat silaturahim, dan ini positif Bapak Ibu hadirin sekalian. Makanya kita harus support, harus kemudian berikan dorongan kepada mereka. Karena alhamdulillah, masya Allah, ya kan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Coba bayangkan manakala kemudian tidak ada kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini. Dorang umum keluyuran di jalan, nyata ada yang dorang mau bengkel. Lalu kemudian sampai jam berapa dorang di jalan. Akhirnya kemudian yang dorang bengkel adalah ya kemudian kerjaan-kerjaan yang justru menjauhkan mereka dari agama, menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan mereka dari perbuatan. Sesungguhnya ini justru merugikan mereka dan merugikan kita semua. Ini Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi yang kedua bahwa halal bihalal kita jadikan sebagai momentum untuk apa? Untuk bermaaf-maafan. Andaikan misalnya pada saat-saat sebelum Ramadan atau misalnya pada saat sekarang kita ada saling berseteru, ada saling baku tasaran di antara orang, maka marilah dengan halal bihalal kali ini orang kemudian keluarkan orang PEGO masing-masing, buang orang PEGO jauh-jauh, iri hati, dengki dan lain sebagainya, sehingga kemudian apa yang kita kerjakan pada hari-hari sebelumnya, sebagaimana kemudian puasa juga yang kita kerjakan pada bulan-bulan sebelumnya, insya Allah mudah-mudahan ini kemudian akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapus dosa-dosa kita yang terlalu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa ketika kita bersilaturahim, ketika kita berhalal bihalal seperti ini, maka mudah-mudahan ini akan menambah atau memperpanjang umur kita. Karena Rasulullah SAW katakan bahwa andaikan kita rajin untuk bersilaturahim, maka yang pertama kita dapatkan adalah umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kita akan diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk jodoh kita akan didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bagi yang menjang-jang, kalau siapa kemudian ingin cepat menikah, rajin-rajinlah bersilaturahim, ya kan? Tapi kalau yang masih yang muda-muda masih semuanya tidak bisa ada pikiran seperti itu. Tapi bagi orang semua, insya Allah mudah-mudahan kalau orang kemudian niatkan silaturahim yang kita laksanakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka jodoh yang kita akan dapatkan di situ adalah jodoh yang memang benar-benar soleh dan solehah, dan ini adalah berkah dari silaturahim yang kita lakukan pada saat ini. Inilah saya kira Bapak Ibu hadirin sekalian, ini ruangan memang tidak panas, kalau saya panas terus sampai di belakang. Jadi sukses untuk adik-adik remaja pemuda yang ada di Patimura. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi adik-adik remaja-remaja, ya kan? Lalu kemudian pemuda-pemuda yang ada di tempat yang lain,
selain Bupati Murah ini untuk selalu berkarya, untuk selalu berinovasi. Karena kemudian agama juga perlu inovasi. Kalau orang hadir kemari mendengar ceramah terus, lalu kemudian ada inovasi, ada hiburan-hiburan, dan hiburan-hiburan yang penting itu syar'i, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, maka itu dibolehkan. Supaya apa? Supaya kemudian kita juga terhibur dengan apa-apa yang ditampilkan oleh kreasi-kreasi yang ditampilkan oleh adik-adik kita, remaja-remaja kita. Dan insya Allah mudah-mudahan ini harus terus dipertahankan dalam hari-hari besar sesudahnya. Apakah itu Maulid Nabi, apakah itu kemudian Muharram, apakah itu kemudian apalah begitu kan, hari-hari besar Islam. Mudah-mudahan mereka selalu berinovasi, berkarya, dan apa yang mereka laksanakan atau inovasi yang mereka laksanakan, kreasi yang mereka laksanakan, insya Allah ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi jamaah kita, bagi remaja dan pemuda kita, bagi anak-anak kita, sehingga kemudian mereka lebih mengenal agamanya dan mengamalkan agama mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini saya kira Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang boleh saya sampaikan. Dan Pak Jafar bilang tadi Ustaz 4:30 jadwal mati lampu. Nah itu, ini kurang berapa menit, jadi masih ada acara yang lain. Mudah-mudahan kemudian kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa insya Allah mudah-mudahan adik-adik kita, pemuda-pemuda kita, mereka konsisten dan istiqamah untuk menerangkan kebaikan-kebaikan, dan pada akhirnya kemudian kita akan bisa memberikan kontribusi kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi hikmah halal oleh Ustaz Zais Kaunan Sarjana Agama. Semoga apa yang telah disampaikan beliau bisa kita petik hikmahnya dan kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Thanks for watching this video. Please subscribe our channel.